Ya, masih bersama kami di sini, tentunya di Bukan Perempuan Biasa ya, hanya di Net TV Sul. Selalu kita kembali ke Kak Ainun, pemirsa. Ya, kita masuk nih ke segmen selanjutnya Iya. ya. Ternyata kita tidak berhenti sampai di sini, pemirsa. Ini masih ada nih komunitas atau organisasi yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya ya, cek per cek ini Kak Ainun terlibat juga di komunitas lainnya. Ada Iya. dua lagi. Itu yang dua apa saja tuh? Yang dua ini itu saya sedang berupaya merintis satu komunitas sendiri, tapi juga didampingi oleh teman-teman dari Rumah Kajian Filsafat juga. Itu titik temu sekolah multikulturalisme. Sekolah multikulturalisme, wah, multikulturalisme. Berarti ini beragam ya, Iya, sangat beragam ya, beragam multi, budaya, betul. agama, bener gak? Benar. Ya, mungkin bisa dijelasin ke pemirsa itu apa yang memotivasi untuk membentuk itu seperti itu, membentuk multikulturalisme itu sekolahnya. Baik. Jadi yang memotivasi awal saya adalah kekhawatiran pribadi akan teman-teman muda yang bisa dibilang sudah lumayan jauh dari kultur-kultur budaya kita, gitu. Nilai-nilai misalnya kearifan lokal kita seperti siri, pace, sipakatau, sipakainga itu kayak Ya? benar seperti cukup asing bagi teman-teman muda, khususnya generasi Z ya. Betul sekali ya, mereka cuma sibuk dengan gadgetnya mereka. Benar sekali. Ya. Pada saat Iya. kita ngomong, ngobrol, fokusnya di gadget. Betul. Jadi titik temu ini hadir sebagai cita-cita saya pribadi untuk bagaimana memiliki satu sekolah informal seperti Rumah Kajian Filsafat tentunya, tetapi khusus membahas tentang kajian kebudayaan dan kajian keagamaan. Makanya namanya titik temu. Jadi mempertemukan. Jadi mempertemukan dua hal ya, antara agama Dua dengan hal. budaya yang kadang-kadang nih ya, bukan kadang-kadang lagi, tapi sangat sering bahwa kedua hal ini sangat sulit disatukan. Betul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini tidak bisa disatukan ya. Benar sekali. Katanya antara budaya dan agama seperti itu. Nah, untuk sasaran nih orang-orang di luar sana itu sasarannya untuk kalangan apa saja nih? Lebih umum juga seperti di RKF, hanya saja lebih banyak yang mengikuti kajian ini adalah teman-teman milenial seusia saya gitu. Berarti generasi Y dan Z ya? Betul. Berarti terbuka dong untuk umum ya? Sangat terbuka. Ya, kalau untuk yang selanjutnya ini cadar garis lucu, dari kalimatnya aja udah lucu ya. Jadi Iya. maksudnya apa nih cadar garis lucu, bisa konfirmasi ke pemirsa? Iya, jadi cadar garis lucu hadir itu baru sekitar awal tahun ini sebenarnya. Awal tahun ini hadir dibentuk atas kekhawatiran lagi-lagi saya dengan teman-teman, hasil dari diskusi-diskusi panjang yang mengatakan bahwa Ainun sepertinya kamu bagus deh untuk buat satu komunitas. Ini saran dari teman sebenarnya. Terus saya bilang, aduh kalau komunitas saya sudah ada titik temu. Tapi teman bilang, kamu perlu bawa identitasmu gitu. Identitas saya yaitu cadar saya maksudnya. Terus saya bilang mungkin akan sulit karena saya bercadar tidak dengan tujuan mau mengajak orang lain bercadar. Betul. Gitu. Tetapi lama-lama saya merefleksikan satu hal bahwa perlu untuk misalnya memberi satu ruang kepada teman-teman bercadar maupun yang tidak bercadar untuk saling berjumpa dan mengudar prasangka mereka. Teman-teman yang tidak bercadar hadir di cadar garis lucu untuk mengkonfirmasi apakah benar teman-teman bercadar itu harus seperti ini dan seperti itu. Nah, kami di cadar garis lucu, teman-teman yang bercadar ini bisa menjawab, oh tidak semua, oh ada kok teman bercadar yang misalnya mau bergaul dengan teman-teman lintas iman misalnya. Ada kok teman-teman cadar yang mau naik di atas podium dan megang mic. Itu kan biasanya kan teman-teman cadar nggak boleh ya, nggak boleh untuk ini karena ada beberapa doktrin atau beberapa pemahaman yang dipahami, dan kalau bagi kami itu tentu tidak masalah karena kembali lagi bahwa dogma-dogma agama itu sangat beragam ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, sehingga kita boleh memilih mau memilih ulama siapa dulu untuk diberpegangi begitu. Oke. Dan sama-sama benar juga. Jadi
kita hanya mau memberi ruang dan memberi warna yang baru untuk masyarakat bahwa ada himpunan, ada komunitas teman bercadar yang lumayan berbeda lah daripada biasanya. Oh, jadi memang ini cadar garis lucu ini ingin memberikan sebuah perspektif yang baru, namun istilahnya tetap dalam garis keagamaan yang sesuai ya dengan Betul. yang sesuai tuntunan seperti itu, tapi dibalut dengan milenial Iya. seperti itu ya. Ya, ini makin menarik ya. Kita akan kembali tentunya, kita akan break. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di sini di Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Kita kembali ke narasumber kita hari ini ya, Kak Ainun. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai profil pendidikan, kemudian pengalaman kerjanya, Iya. aktivitasnya, organisasi, komunitas. Nah, saya pengen tahu nih, gimana cara bagi waktunya nih, Kak Ainun nih? Kan banyak banget tuh ya. Iya, Iya, benar. itu gimana tuh? Kalau membagi waktu ya ini juga masih jadi PR sendiri bagi saya karena mengasuh dua komunitas dan terlibat di komunitas yang lain. Betul. Itu sebenarnya sangat sulit, jujur saja. Hanya saja karena semangat bahwa saya harus bisa memberikan manfaat seminimal mungkin untuk satu orang di luar diri saya, dan semangat itu yang memotivasi saya untuk bisa-bisanya membagi waktu itu. Misalnya Kalau boleh tahu nih, Iya. ya maaf sedikit dipotong nih Kak Iya, Ainun. oke. Kalau untuk pembagian waktunya secara konkret nih, taruhlah dalam seminggu kan ada 7 hari nih ya. Kapan untuk keluarga, kapan untuk aktivitas di luar, dan kapan untuk diri sendiri, itu boleh dibagi nggak? Kira-kira secara konkret itu gimana tuh? tiap hari sebenarnya saya punya me time sendiri dan harus. Tiap hari saya punya me time saya sendiri dan itu ya mau gimana lagi harus tengah malam gitu. Oh, tengah malam, me time-nya Iya, tengah malam tengah setiap malam, hari ya? setiap hari. Oke, kalau untuk keluarga gimana? Kalau untuk keluarga karena saya masih tinggal di rumah bersama ayah dan ibu, jadi Masya Allah. untuk keluarga di dalam satu hari memang sedikit, sangat sedikit karena saya pulang mengajar itu biasanya sudah harus dihadapkan dengan berbagai susunan kegiatan di organisasi. Dan me time-nya itu ketika makan bersama saja. Walaupun sedikit tapi rutin ya, Rutin. dan berkualitas seperti itu ya. Dan untuk pembagian waktu di luarnya itu biasanya seperti apa mengatasinya? Apakah buat scheduling atau seperti apa? Saya orangnya cukup dinamis, tidak terpaku pada schedule dan lain-lain, oke. tapi saya cukup bisa mematuhi ketika ada janji atau ada yang deadline yang harus diselesaikan gitu. Oke, baik. Kalau untuk suka dukanya nih, gabung di organisasi, komunitas, suka dukanya tuh sibuk banget atau mobilitasnya tinggi, tuh apa suka dukanya? Suka dukanya selain bagi waktu itu yang hampir-hampir saya sulit, apalagi di bulan ini karena memperingati Hari Toleransi, itu banyak sekali agenda yang dilakukan. Kalau boleh tahu Hari Toleransi tanggal berapa nih? Tanggal 16 kemarin. Oh, 16 kemarin. Iya. Waduh, ini harus mesti update nih. Iya. Jadi bulan ini itu padat sekali, tetapi ya sebisa mungkin saya mencoba untuk tetap sehat dan tetap bisa menghandle semua kegiatan. Dan mungkin duka yang lain adalah menyatukan pikiran-pikiran teman-teman sih. Misalnya yang satu maunya kayak gini, yang lain maunya kayak gini. Nah itu kan harus diobrolkan. Jadi banyak dilema-dilema sebetulnya yang dihadapi setiap harinya ya. Banyak sekali. Kalau untuk hal-hal yang tidak bisa dilupakan dalam hidup ini selama berorganisasi, berkomunitas, atau sekolah, kerja, itu apa? Wah banyak sekali. Bisa disebutin satu aja gitu. Apa sih yang Yang tidak bisa tidak dilupakan? bisa saya lupakan adalah pertama kali mengajar di PAUD. Dan pertama kali megang mic di podium dan memoderatori guru-guru saya. Wah, luar biasa. Atau mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan hari ini apa untuk apa yang bisa istilahnya diberikan untuk gabung di organisasi, itu bisa disimpulkan ke pemirsa? Ya.
Untuk bergabung di berbagai organisasi ataupun organisasi yang paling kita senangi, itu cuma butuh satu modal utama, yaitu kemauan. Kemauan untuk terlibat dan mau untuk direpotkan oleh berbagai kegiatan yang tentunya bermanfaat. Tentunya harus kita senangi dulu. Karena kalau kita tidak senang terhadap misi visi dari organisasi tersebut, itu akan mundur sendiri kita. Tapi ketika kita senang dengan visi dan misi organisasi tersebut, mau seapapun lelahnya, mau seapapun susahnya, kita pasti mau untuk terlibat, mau untuk terus bergabung dan berjuang bersama untuk tujuan yang sama begitu. Wah, luar biasa. Kalau untuk pesan-pesannya mungkin terhadap pemirsa yang ada di rumah di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, dan terkhusus lagi untuk perempuan atau Ainun-Ainun yang lain di luar sana, supaya bisa seperti Kak Ainun yang menginspirasi, itu apa pesan-pesannya? Pesannya bahwa membangkitkan, menumbuhkan kesadaran diri itu adalah yang utama terlebih dulu. Kesadaran sebagai manusia, kesadaran sebagai perempuan, kesadaran untuk memberi edukasi kepada seminimal mungkin satu orang di luar diri kita. Dan itu tidak tumbuh serta-merta, tetapi kita harus mencari, harus banyak belajar, dan harus banyak mengaktualisasikan diri di masyarakat. Wah, luar biasa. Jadi belajar sepanjang hayat ya. Iya, terima kasih Kak Ainun sudah hadir bersama kami di sini di Bukan Perempuan Biasa ya. Terima kasih sudah datang. Jangan musan-musan kalau diajak ya. Ya, demikian pemirsa, itulah obrolan kami bersama Ainun ya. Salah satu pendidik, kemudian organisator, pegiat komunitas yang sangat menginspirasi, di mana beliau juga tergabung dalam komunitas multikulturalisme yang merangkul beragam orang untuk bisa gabung dan menghargai perbedaan. Seperti itu. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV mengucapkan pamit undur diri. Saya Ridha Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Bukan Perempuan Biasa lainnya.